Sebagai orang yang suka baca buku dari kecil, aku menghabiskan banyak banget waktu di perpustakaan dan toko buku. Aku tiap kali ke mall, mau itu tujuannya untuk beli sesuatu, atau mau nonton, atau mau nongkrong bareng teman-teman, pasti aku selalu sempetin ke toko buku, meskipun nggak selalu beli. Dan di sekolah pun, waktu zaman SD, SMP, SMA dulu, aku sering banget nongkrong di perpus. Nah, di video kali ini aku mau nyeritain 3 pengalaman paling nggak terlupakan yang pernah aku alamin, baik itu di perpustakaan ataupun di toko buku. Aku bikin video ini dalam rangka posting bareng BookTube ID bulan Juni ini, dan aku di-tag sama Rio dari channel Rio Odestila. Oke, langsung aja ke pengalaman pertama. Jadi sebelum nyeritain pengalaman itu, aku cerita sedikit dulu latar belakangnya ya. Waktu aku SMA dulu, internet itu nggak semenjamur dan nggak semurah sekarang. Kalau sekarang kita mau lihat video, entah itu video apapun, it's just one click away, tinggal buka smartphone, wifi tersebar di mana-mana, bebas. Mau lihat video apapun, kapanpun, dimanapun, itu terserah kita. Tapi zaman dulu internet itu lumayan mahal, nggak semua rumah punya internet, dan HP di masa itu nggak cukup mumpuni untuk browsing video-video. Karena ya kuotanya mahal juga, dan kayaknya spek HP-nya juga belum begitu bagus ya. Kami anak-anak remaja di masa itu mengandalkan yang namanya warnet. Karena di sekolahku, terutama di perpustakaannya, ada beberapa komputer dengan koneksi internet yang lumayan kencang. Jadi ya tempat itu jadi warnet gratisan kita-kita. Nah, di zaman itu ada sebuah kasus infotainment antara Saipul Jamil dan Kiki Fatmala. Singkatnya, Kiki Fatmala merasa Saipul Jamil telah melecehkannya secara seksual di salah satu adegan syuting untuk film terbaru mereka. Dan ya namanya juga anak SMA ya, aku dan teman-temanku penasaran, kita langsung buka komputer di perpustakaan. Komputer itu mungkin emang ada sekatnya ya, kiri kanan di meja itu ada sekatnya, tapi di belakangnya itu ya semua orang yang lewat tuh bisa dengan bebas nonton kita browsing apa. Aku pikir dan teman-temanku juga berpikiran kalau ya paling cuma adegan pijat memijat doang, ya udah kita lihat aja deh daripada penasaran, karena yang di TV kalau nggak salah banyak disensor. Kita langsung klik hasil pencarian pertama, terus kita masuk ke satu website. Nah, di website itu entah kenapa begitu kita klik videonya, langsung videonya itu terpampang di seluruh layar yang besar. Ya ternyata adegannya cukup nggak senonoh juga ya. Terus ya ada suara-suara yang bikin kita cukup malu. Dan waktu itu ya kita langsung malu banget. Saking paniknya kita sampai butuh waktu beberapa detik untuk menemukan tombol X dan menutup video itu supaya kita nggak diliatin orang-orang. Lanjut ke pengalaman nomor 2. Ini dia pengalaman. Ini kejadiannya udah lama banget. Kalau nggak salah sekitar tahun 2009 atau 2010. Ngejas udah lama banget. Waktu itu aku masih baru kuliah. Waktu itu aku ingat hari itu hari Minggu, aku lagi jalan-jalan sama keluarga ke mall. Dan ya karena kita udah beres makan bareng, kita masing-masing mencar. Dan aku jalan sendirian ke toko buku. Ya biasalah lihat-lihat buku meskipun nggak tahu mau beli apa. Terus waktu aku lagi asik lihat-lihat, ada seorang cowok datang, tiba-tiba dia nyamperin aku, terus dia nanya tentang buku yang aku pegang. Aku lupa bukunya itu apa karena udah saking lamanya. Tapi aku ingat dia nanya aku gimana pendapatku tentang buku itu, terus penulis favorit aku siapa. Nah terus tiba-tiba tanpa ada aba-aba, dia tiba-tiba bilang gini, "Iya, kita kenalan yuk, kenalin. Nama aku Ryu." Terus aku kayak, ya nggak enak ya ngebiarin tangannya menggantung gitu. Jadi ya aku salamin balik, aku kasih tahu nama aku. Dan waktu itu jujur aja aku kaget, aku kaget banget karena kayaknya aku kayak di novel-novel ya diajak kenalan di toko buku. Tapi ya aku sama sekali nggak tertarik sama cowok itu, dan waktu itu aku udah punya pacar. Hal pertama yang terlintas di otak aku begitu aku diajak kenalan, aku ngobrol sama Ryu adalah rasa takut. Jadi waktu itu aku takut banget, entah kenapa aku takut kalau pacar aku di waktu itu bisa tahu tentang hal itu, karena dia orangnya sangat posesif dan sangat cemburuan, dan kalau dia tahu aku diajak kenalan sama cowok begitu, dia pasti akan langsung bilang kalau aku yang kegenitan, kita akan ribut besar. Dan aku nggak mau itu terjadi. Jadi begitu
begitu Ryu ngajak aku kenalan, dia tanya nama aku siapa, dia nanya aku masih sekolah atau udah kuliah. Aku jawab aku udah kuliah, terus dia juga bilang dia kuliah di suatu universitas, dan aku langsung ngomong gini, oh iya pacar aku juga kuliah di situ. Jadi maksudnya biar cowok itu segera mundur dan aku nggak terlibat dalam percakapan lebih jauh. Waktu itu aku bener-bener takut untuk ribut dengan pacar aku, takut untuk argumen apapun dengan dia, karena aku takut banget ditinggalin waktu itu. Bucin banget ya. And looking back, I realized that my relationship back there was so toxic. Nah, tapi ya sudahlah, kita semua pernah melakukan kesalahan bodoh kan ya di masa lalu. Lanjut ke pengalaman ketiga. Aku pernah bikin sebuah blog post tentang kejadian ini. Menurut aku ini adalah narasi yang pas untuk aku bacakan di video ini karena nyambung banget dengan tema Postbar Booktube ID bulan ini, yaitu pengalaman di toko buku dan perpustakaan, dan inilah pengalaman ketigaku akan aku bacakan. Do you still remember our first chapter? That fateful afternoon in the bookstore near my school, where we met for the first time. You used to be my friend's friend, and we'd known each other for more than a year via text messages. This was before the smartphone era, of course. That was why my social anxiety didn't kick in when we met in person. You were someone I already held close to my heart. We called each other best friends, but sparks flew freely between the shelves, and we couldn't deny what was really happening anymore. I still remember visiting the exact bookstore with my mother a few days afterwards. You sent me a text after I'd gone home, saying you saw me wearing a monkey pattern white t-shirt and touching book spines. You were shy to show yourself because my mother was there, yet you wished I'd seen you. Well, we did see each other countless times after that, didn't we? I'd always loved books and reading, and you found that endearing. We visited the bookstore every week, though most of the times we didn't buy anything. We were young and stupid and still completely dependent on allowance from our parents. But we were in love, and just you being there between the shelves was enough for me. I wish I could say our story ended as smoothly as your hand holding mine when taking me home, or as sweetly as the scent of freshly printed books, or as prettily as the way you cupped my face before kissing me. But no, if I had to write the story of us, it would be a Titanic-like tragedy. The bookstore was still there when you weren't. Each book, each nook and cranny recorded our memories. Maybe you didn't notice it, but our last chapter also happened there, mirroring our first. It was around the turn of the year when I saw you between the shelves. You wore black-rimmed glasses I've never seen before, and your hair was longer than ever. I was clueless on how to react, so I grabbed the nearest book and pretended to read it. The next time my eyes searched the spot where you'd stood, you'd vanished, as into the thin air, as if you were never there in my life. Oke, jadi segitu aja 3 pengalaman paling gak terlupakan yang pernah aku alami di toko buku dan perpustakaan. Makasih udah nonton sejauh ini. Jangan lupa untuk klik like kalau kalian suka video ini. Dan jangan lupa juga untuk klik subscribe dan hit the notification bell so that YouTube will inform you every time I release a new video. See you in my next videos. Bye-bye!